Bapak Ibu, para Romo, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Saya selalu setiap kali mengingatkan bahwa kehadiran kita dalam setiap pertemuan adalah rahmat Allah bagi gereja. Maka kita mensyukuri semuanya itu, bahwa kita menjadi rahmat Allah satu dengan yang lain. Ini sebuah peristiwa iman, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul seperti di RT RW saja, tetapi ini sungguh sebagai sebuah peristiwa iman Keuskupan Surabaya. Maka kita mengucap syukur atas semuanya itu. Semoga perjumpaan-perjumpaan seperti ini meneguhkan iman kita bersama. Tahun ini 2025, Prapaskah yang pertama setelah kita dianugerahi seorang uskup yang baru, kita mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Bapak Ibu dan teman-teman semua, para Romo, apa yang saya sampaikan ini merupakan pengantar umum untuk bahan pendalaman iman di lingkungan dan stasi. Apakah kelompok-kelompok lain boleh memakai bahan ini? Jelas sangat boleh, dipersilahkan. Tetapi memang ini untuk lingkungan dan stasi agar kita sebagai warga lingkungan dan stasi semakin kuat sebagai akar paroki, sehingga paroki kita menjadi dewasa. Untuk mengawalinya, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, para Romo dan para saudara, bahwa apa yang kita jalani sekarang ini di tahun 2025 merupakan rangkaian dari perjalanan kita mewujudkan arah dasar persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Dengan strategi pastoral yang ditetapkan tahun 2019 oleh Musyawarah Pastoral kedua, yaitu mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Sekali lagi, mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Pilihan strategis ini kita lalui dengan 3 tahap. Tahap yang pertama 2021 sampai 2024. Tahap yang pertama ini memiliki 2 tahun tema pastoral atau prioritas pastoral. Yang pertama adalah kemuritan, kalau kita masih ingat. Kemuritan dibagi tahunan per tahun. Yang tahun pertama adalah mengenal dan mengikuti Kristus. Kemudian tahun kedua bersatu dengan Kristus. Kemudian tahap pertama ini 2 tahun yang kedua itu mengembangkan persekutuan murid Kristus, yaitu menghidupi Kristus dalam keluarga dan menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu tahun lalu. Semoga Bapak Ibu tidak lupa, ya eling-eling titik ya gak apa-apa lah, tapi ini terusan dari 2024, menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu ciri pokok, sifat pokok dari gereja Katolik, dari gereja sebagai sebuah komunitas. Sekarang tahun 2025-2026 kita memasuki dewasa dalam iman. Maka Bapak Ibu dalam tahap yang kedua ini kita diajak untuk mendewasakan paroki karena sasarannya adalah berparoki. Kalau tahap pertama berlingkungan, tahap kedua ini berparoki, sedangkan tahap ketiga nanti adalah bermasyarakat. Kita sedang ada di tahap yang kedua. Sasarannya paroki, kita diajak digerakkan untuk dewasa dalam iman dengan mewujudkan tritugas Kristus. Kemudian nanti tahun 2026 melalui 5 aspek hidup menggereja. Tahap yang ketiga 2027 sampai 2030, nanti selanjutnya kita bermasyarakat. Kira-kira demikian Bapak Ibu, untuk mengingatkan saja. Tahun 2025, 2026 tahap kedua ini mendewasakan paroki. Kita diajak selama 2 tahun ini di lingkungan dan stasi digerakkan untuk mendewasakan paroki. Ini jelas tidak mungkin dipisahkan dari tahap pertama.
2021-2024. Murid-murid Kristus mengembangkan persekutuan. Meskipun mungkin daya ingat kita terbatas, tetapi kita diingatkan lagi oleh karena itu. Kedewasaan umat sebuah paroki itu yang merupakan persekutuan dari pribadi-pribadi Katolik, baik secara masing-masing pribadi maupun komuniter dalam komunitas kecil, diajak untuk menyadari, menghidupi martabat sebagai murid-murid Kristus. Maka tidak akan pernah bisa lepas bahwa saya dan Bapak Ibu semuanya para Romo adalah murid Kristus. Tidak pernah jadi gurunya Kristus. Jadi selalu menjadi murid Kristus. Maka jangan kemetak jadi guru, begitu artinya sudah merasa paling hebat sendiri. Tidak. Kita semua diajak untuk belajar terus-menerus. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, melalui baptis yang telah diterimanya, setiap murid Kristus mewarisi tugas sebagai imam, menguduskan, sebagai nabi, mewartakan, dan sebagai raja, memimpin, menggembalakan. Karena paroki itu merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas, dari persekutuan-persekutuan yang lebih kecil, baik yang teritorial maupun yang non-teritorial, yang kita sebut kategorial, maka paroki yang umatnya dewasa dalam iman berarti setia mewujudkan tugas Kristus dalam kehidupan komunitas kecil yang membentuk paroki. Tugas Kristus ini sebagai sebuah, katakanlah, jati diri murid Kristus. Kalau gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik adalah sifat pokok, ciri pokok dari gereja. Kalau ini adalah saya sebagai murid Kristus, jati diri saya sebagai imam, nabi, dan raja. Maka ini kita diajak untuk secara komuniter mencoba menyadari martabat kita sebagai murid Kristus yang memiliki tiga tugas suci itu. Masa Prapaskah selalu kita diingatkan diawali dengan Rabu Abu, dengan mendapat taburan abu pada kepala sebagai tanda taubat. Mengapa abu itu ditaruh di dahi atau di kepala? Bapak, Ibu, dan para saudara, kalau abu itu di dahi, saya mengingatkan, kita tidak bisa melihat. Saya sendiri tidak bisa melihat abu itu di sini, kecuali lewat cermin. Nah, cermin itulah sesama kita. Kita bisa melihat abu itu pada sesama. Maka sebenarnya saya dan Bapak Ibu semuanya berabu, semuanya berdosa, semuanya diajak bertobat. Maka ketika kita diberi abu di dahi, kita diingatkan, saya tidak bisa melihat dengan jelas dosa saya sendiri, tapi saya sering kali menunjuk dosa orang lain. Maka di sini, karena yang kelihatan orang lain, maka di sini kita diajak untuk bertobat bahwa kamu juga punya debu itu. Kamu juga punya dosa itu. Jangan melihat orang lain. Kalau melihat orang lain, itu adalah cermin bahwa saya sendiri juga punya debu itu, abu itu. Maka selama 40 hari seluruh umat diajak untuk bertobat, mempersiapkan diri, merayakan pusat iman gereja, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Hari Raya Paskah, hari suci. Bertobat merupakan langkah mengarahkan hidup kita kembali kepada Allah. Kita berbalik kembali kepada Allah. Maka agar usaha pertobatan kita dapat berbuah, selama masa Prapaskah, gereja mengajak kita untuk semakin banyak menyediakan waktu hening, berkomunikasi dengan Allah dalam doa. Perbanyaklah doa, baik pribadi maupun dalam keluarga, mendengarkan sabdanya, yang buka kitab suci, titik-titik lah. Misalnya, saulan 40 hari katakan kita berpuasa, lumayanlah kita bisa membaca kitab suci sedikit-sedikit selama 10 hari, lumayan. Itu kita diajak untuk itu.
mencoba mendengarkan sabdanya dan semakin sering merayakan Ekaristi yang bisa menjangkau Bapak Ibu sing omahe iso ditempuh dengan mudah ke gereja, semakin sering merayakan Ekaristi, bukan hanya minggu. Nek sing minggu gak tahu ya mingguan. Nek sing mingguan wis sregep, ya cobalah harian 1-2 kali saja sama seminggu. Itu sudah hebat. Sudah wujud dari tobat itu sendiri jika disadari. Lalu memperdalam penghayatan iman dalam pendalaman iman di lingkungan dan stasi yang kita lakukan, yang akan kita lakukan ini. Maka Bapak Ibu, inilah kemudian dalam perjalanan 40 hari ini, kita juga diajak mengurangi kesenangan ragawi sebagai wujud tobat, yaitu berpuasa dan berpantang. Buah dari pantang dan puasa itu yang kita persembahkan dalam aksi puasa pembangunan. Ada amplop biasanya. Amplop itu, aksi itu adalah buah dari pantang dan puasa. Itu bukan tarian atau sumbangan atau urunan. Bukan. Tetapi itu buah dari tobat kita. Buah dari pantang dan puasa kita. Dengan demikian, laku tobat kita bernilai bukan hanya bagi diri sendiri. Mengapa? Karena dari hasil itu akan dibagikan, diberikan, disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan perjalanan masa tobat selama masa Prapaskah ini disempurnakan dengan menerima sakramen tobat. Maka setiap kali masa Prapaskah menjelang Paskah selalu ada penerimaan sakramen tobat. Gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa aku tidak berdosa. Orang yang merasa aku tidak berdosa itu berdosa paling besar. Karena sombong sekali, aku tidak pernah merasa berdosa. Maka dengan rendah hati datanglah ke sakramen pengakuan. Untuk membantu kita memperbaharui penghayatan iman kita selama masa Prapaskah, membantu kita, mendorong kita untuk membuahkan tobat, maka selama masa Prapaskah kita diajak untuk mendalami iman kita di lingkungan masing-masing. Temanya adalah mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Bapak Ibu, jangan nanya gambarnya ya. Gambarnya Tuhan Yesus yang begini ini mungkin dipikir gambar sedang polah begitu. Jangan ya, ini gambar hanya diambil dari teman yang mengilustrasikan ini. Ini gambar kita. Gambar kita ini mengungkapkan Tuhan Yesus yang masih berjubah lah, katakan begitu, tapi sudah bermahkota duri. Artinya raja yang betul, dia menguduskan hidup dan mewartakan kemuliaan Allah. Mahkotanya aja duri. Maka ini adalah ungkapan dari 3 tugas suci itu sebagai imam, nabi, dan raja. Loh ya, diselamatkan ya benar ya. Minta maaf Ibu, pertemuan pertama diselamatkan itu, bukan diselamatkan itu. Diselamatkan itu sudah capek ini matanya sehingga diselamatkan. Baik, kita lihat pertemuan satu persatu. Pertemuan pertama diselamatkan oleh Kristus melalui baptis. Pertemuan kedua, anugerah martabat imam dalam baptis. Yang ketiga, anugerah martabat nabi dalam baptis. Yang keempat, anugerah martabat raja dalam baptis. Yang kelima, mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Sebagai judul kita taruh di pertemuan yang kelima, mahkota dari proses pendalaman iman kita. Catatan penting yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada para pemandu. Yang pertama, tritugas Kristus itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. 3 tugas itu. Misalnya, Bapak Ibu menguduskan hidup, mempersembahkan hidup, misalnya dalam perayaan Ekaristi. Di dalamnya juga ada Bapak Ibu mewartakan. Misalnya, Bapak Ibu mewartakan, Bapak Ibu keluar rumah, berjalan, naik kendaraan ke gereja, orang lain melihat. Itu sudah memberi kesaksian. Bapak Ibu mengajak anak-anak, mengajak keluarga, Bapak Ibu sudah
mengungkapkan martabatnya sebagai raja karena menjadi pemimpin, menjadi gembala dari keluarga. Maka tidak bisa dipisahkan secara trik begitu, tidak bisa. Ini semua menjadi satu. Setiap kali kita mewartakan, kita pun bisa menguduskan di dalamnya. Ketika saya menjadi pemandu pendalaman iman, ketika saya menjadi guru katekumen, saya juga sekaligus menguduskan hidup. Dan juga memberi contoh sebagai seorang gembala, sebagai seorang raja. Maka sekali lagi tugas ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu yang kedua, mendewasakan paroki, pertama-tama dan utama yang kita perhatikan adalah akarnya, yakni lingkungan atau stasi. Kuat, haruslah kuat. Maka bukan berarti paroki yang dewasa itu kegiatannya besar di paroki, mendatangkan banyak orang, makan-makan, lalu land dance, begitu. Bukan. Akarnya yang kuat. Paroki yang dewasa itu akarnya yang kuat. Maka ketika paroki begitu besar, hebat dengan dana ratusan juta, sedangkan akarnya tidak ada kegiatan sama sekali, paroki itu belum dewasa karena akarnya belum kuat. Di sini Bapak Ibu letak tekanannya. Oleh karena itu, catatan penting dua hal ini perlu kita sadari bersama. Dalam pertemuan pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa melalui baptis kita diselamatkan oleh Kristus. Dalam pembaptisan, manusia menjadi serupa dengan Kristus. Ketika saya dan Bapak Ibu dibaptis, menjadi serupa dan disatukan. Serupa itu bagaimana? Serupa itu berarti menjadi anak-anak Allah, putra-putri Allah, seperti Kristus juga putra Allah. Dan digabungkan itu berarti disatukan dalam hidup ilahi yang kekal. Dengan memperoleh tanda ketika dibaptis, saya dan Bapak Ibu memperoleh tanda atau meterai kekal yang tidak bisa dihapuskan oleh dosa sebesar apapun, seberat apapun, sebanyak apapun. Meterai itu tidak hilang. Oleh karena itu, karena memberikan meterai kekal, maka pembaptisan diterima satu kali untuk selamanya. Tidak dapat diulangi lagi. Tidak ada baptis double. Dengan sederhana analoginya, meterai kekal itu seperti saya dan sebagai anak dari bapak ibu saya. Sekalipun saya minggat dari rumah, sekalipun saya tidak mengakui bapak ibu saya sebagai orang tua, sekalipun saya sudah mengubah akte kelahiran saya, sekalipun saya sudah punya bapak tiri ataupun ibu tiri, saya tetap anak bapak ibu saya kandung. Tidak bisa diubah. Tidak bisa dibatalkan oleh sebesar, sebanyak, seberat apapun dosanya. Sebesar, sebanyak, seberat apapun kesalahan saya terhadap orang tua saya tidak mungkin tidak menjadi anak dari kedua orang tua saya. Itu tidak bisa dihapuskan. Itu analogi meterai kekal. Oleh karena itu, saya menjadi anak bapak ibu saya ya sekali, lahir sekali. Maka pembaptisan juga sekali. Seumur hidup. Selanjutnya, menjadi serupa dengan Kristus, tadi sudah saya sampaikan, menjadi putra-putri Allah. Berarti menghidupi 3 tugas suci Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Maka Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mensyukuri rahmat Allah dalam sakramen baptis ini. Siapa sih kita ini? Memperoleh rahmat yang demikian besar. Kita mensyukuri itu bukan sekedar syukur begitu. Enggak, akeh tunggale nek mengono tok. Enggak, mensyukuri itu mewujudkan apa yang diamanatkan, dimandatkan kepada kita sebagai putra-putri Allah, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Kurang lebih demikian. Pertemuan pertama kita mencoba mendalami itu. Kemudian dalam pertemuan kedua, baptis, kita diselamatkan melalui baptis. Dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua, baptis memberikan kita martabat sebagai imam.
kita memiliki tugas menguduskan hidup. Tuhan Yesus selama seluruh hidupnya, dia menguduskan. Menguduskan itu berarti apa? Menyelamatkan, menebus dosa manusia. Menguduskan itu berarti apa? Menyendirikan untuk Allah yang Maha Kudus. Maka Tuhan Yesus melakukan itu untuk seluruh hidupnya. Bapak Ibu mengalaminya ini dalam seluruh hidup Tuhan Yesus. Mulai dari lahir sampai wafat di kayu salib. Seluruh hidupnya menebus dosa manusia, menguduskan hidup manusia. Maka kita pun melalui sakramen baptis dan diurapi oleh Roh Kudus dalam sakramen penguatan, dipanggil dan disiapkan supaya semakin limpah menghasilkan buah-buah roh sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, di dalam pertemuan yang kedua ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah imam. Imam itu tugasnya menguduskan, mempersembahkan korban yang menguduskan hidup, memuliakan Allah dan menguduskan hidup. Maka ada 3 hal mendasar yang saya dan Bapak Ibu jalankan dalam roh menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dijalankan dalam roh itu bagaimana? Bukan bisa berbahasa roh, bukan. Dijalankan dalam roh artinya segala sesuatu dilakukan demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Itu berarti dijalankan dalam roh. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus yang dianugerahi di dalam dirinya adalah Roh Kudus, semuanya dilakukan demi kemuliaan Allah, melaksanakan kehendak Allah dan keselamatan manusia. Maka kita pun dijalankan oleh dalam roh itu berarti kita melakukan semuanya itu demi kemuliaan Allah, demi melaksanakan kehendak Allah, dan demi keselamatan jiwa kita. Menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus disatukan dengan Kristus berkenan kepada Allah. Apa itu? Ada 3. Pertama, semua karya, doa, dan usaha kerasulan. Jadi apa saja yang Bapak Ibu lakukan di gereja, entah itu sebagai lektor, entah itu sebagai guru katekumen, entah itu sebagai perangkai bunga, entah itu sebagai membersihkan misalnya satu lingkungan. Kalau semua itu dilakukan demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa para saudara, maka itu menguduskan. Bukan demi dilihat, dipuji orang. Bukan demi katakan, aku ini kan profesional, dirigen yang profesional. Bukan. Di gereja Katolik tidak ada profesional. Yang ada adalah iman. Dilakukan semua demi iman. Doa-doa dan usaha-usaha kerasulan, banyak usaha kerasulan. Bapak Ibu sebagai ketua lingkungan, Bapak Ibu sebagai sekretaris lingkungan, Bapak Ibu sebagai pemandu lingkungan, Bapak Ibu sebagai urusan kematian. Lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa Anda. Itu menguduskan hidup Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup selaku suami istri dan berkeluarga, jerih payah sehari-hari, istirahat bagi jiwa-jiwa dan badan. Itu juga menguduskan. Bapak Ibu sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, ya boleh sambat, boleh. Tapi ojo sambat, ojo sambat, Sambat itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi sadarilah bahwa kesulitan yang dihadapi keluarga, perjuangan yang dilakukan keluarga itu sungguh bisa menguduskan hidup. Sekali lagi, jika dilakukan, dijalankan dalam roh, jika dilakukan demi kemuliaan Allah. Aku mau kesulitan seperti ini untuk memuliakan Allah. Aku mau menerima semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan aku berjuang untuk itu demi kemuliaan Allah. Itu menguduskan. Dan istirahat bagi jiwa dan badan. Istirahat bagi jiwa dan badan. Anda minggu, hari libur, juga demi kemuliaan Allah. Ora dolan tok ae. Itu yang kemudian, nah ini demi kemuliaan Allah, semua lakukan itu. Yang ketiga, bahkan beban-beban hidup yang meliputi segala aspek. Beban ekonomi, kesulitan ekonomi, beban sosial, beban psikologis, beban agama, dan mungkin beban yang lain, beban fisik misalnya sakit.
Saya mengalami sakitku, saya persembahkan untuk kemuliaan Allah dan saya persembahkan untuk keselamatan jiwaku. Itu menguduskan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dan para saudara, betapa tugas kita sebagai imam itu dapat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Jadi bukan hanya sembahyang toh, seluruh aspek. Kalau itu dilakukan untuk memuliakan Allah dan demi keselamatan jiwaku, itu sungguh menguduskan. Maka setiap aspek kehidupan adalah juga altar, di mana kita menguduskan hidup. Maka altar di gereja dan altar kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisahkan. Ini dua tempat pengudusan hidup yang tidak bisa dipisahkan. Dan semua perjuangan Bapak Ibu dihunjukkan, dipersembahkan bersama Kristus dalam persembahan agung melalui Ekaristi. Maka disitulah kita diajak untuk mempersembahkan. Maka ketika kita ikut misa, ada persembahan roti dan anggur yang diunjukkan para imam, Bapak Ibu mempersembahkan seluruh hidup. Bapak Ibu bersama keluarga dengan segala macam perjuangannya, naik Bapak Ibu di Paidu Romo, naik Bapak Ibu di Paidu Umat, naik Bapak Ibu, sampaikan semuanya itu, persembahkan, itu menguduskan Bapak Ibu. Tapi ya ngono aja ngamuk, aja mutung. Ya percuma nek ngamuk mutung niku. Di sini yang harus kita sadari bersama-sama. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan kembali perjuangan hidup kita sebagai imam yang menguduskan. Ini sangat indah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu amati hidup Bapak Ibu. Sungguh indah. Betapa gereja Tuhan Allah, Tuhan Yesus melalui gereja menghargai sebuah perjuangan Bapak Ibu. Sebagai imam menguduskan hidup. Nah, tahun 2025 ini khusus sebagai tahun jubileum, kesempatan untuk menguduskan hidup dengan menerima belas kasih pengampunan Allah. Maka lakukanlah semuanya itu. Tuhan, aku melakukan ini sebagai silih atas dosa-dosaku, atas hukuman dosa-dosaku. Sebagai fungsionaris lingkungan, sebagai fungsionaris paroki, sebagai bapak keluarga, sebagai istri, sebagai karyawan. Tapi bukan berarti aku nyolong demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak mungkin itu. Aku korupsi, aku lakukan demi kemuliaan Allah, itu tidak mungkin itu. Aku sebagai suami nyeleweng demi kemuliaan Allah, tidak mungkin itu. Maka segala hal yang dilakukan dengan tulus dan kebaikan, lakukanlah demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa kita. Itu menguduskan. Lalu pertemuan yang ketiga, bahwa dibaptis menganugerahkan kepada kita martabat sebagai nabi. Setiap orang yang dibaptis mewarisi tugas Tuhan Yesus sebagai nabi. Bapak Ibu mengerti seluruh hidup Tuhan Yesus sebagai nabi. Dia mewartakan sabda Allah, perbuatannya pun juga mewartakan belas kasih Allah. Menjadi saksi belas kasih Allah, menolong orang lah, bagaimana dia berempati terhadap orang-orang yang susah, itu juga mewartakan. Bagaimana dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena dia sungguh melaksanakan kehendak Allah. Bukan demi popularitas, bukan demi kehebatan diri sendiri. Maka di sini kita diajak untuk menyadari tugas sebagai seorang nabi, yaitu dengan mewartakan dan memberi kesaksian belas kasih Allah yang menyelamatkan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam karya perutusannya, seluruh hidup. Maka Bapak Ibu, seluruh hidup Bapak Ibu juga ini. Sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu memberi kesaksian, itu mewartakan. Dan Bapak Ibu sebagai kaum awam, memperoleh ciri khas dan daya guna yang istimewa, justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa di dunia ini. Dalam keadaan-keadaan biasa di dunia ini. Ciri khusus dimiliki itu bagaimana? Ya apa yang Bapak Ibu lakukan, tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bukan awam. Siapa yang bukan awam? Yaitu para imam. Para biarawan dan biarawati tidak mungkin melakukan ini.
atau sedikit sekali yang melakukan ini yang Bapak Ibu bisa lakukan. Itu ciri khas. Sedangkan daya guna istimewa berhubungan dengan berhasil pelaksanaan perwartaan ini hanya dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai kaum awam. Maksudnya bagaimana? Romo tidak mungkin dia sebagai karyawan pabrik, nggak mungkin. Romo tidak mungkin mau menjadi lurah, nggak boleh. Maka Bapak Ibu di situ hanya boleh dilakukan oleh dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai awam. Ini jika itu dilakukan maka berdaya guna. Romo tidak mungkin menjadi guru SD negeri. Bapak Ibu di situ. Romo tidak mungkin menjadi pengurus arisan di RT. Bapak Ibu di situ. Maka Bapak Ibu dan para saudara, disinilah ini berdaya guna istimewa, itu sungguh Bapak Ibu yang melakukan. Tidak mungkin dilakukan kami para imam. Tidak mungkin. Oleh karena itu, kita diajak bahwa mewartakan itu seluas dunia. Mewartakan itu bukan hanya sekedar sebatas kecil-kecil di dalam gereja, enggak. Seluas dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan para saudara, seperti Bapak Ibu menjadi teladan suami istri yang ideal di masyarakat, itu sudah mewartakan. Nggak mungkin dilakukan oleh Romo dan Suster. Nggak mungkin. Seorang Romo menunggui istri yang melahirkan, nggak mungkin dong. Maka Bapak Ibu di situ, seorang Romo tidak mungkin mendidik anaknya berjuang yang hebat di tengah tantangan yang tidak mudah mendidik anaknya secara Katolik. Ini sudah mewartak. Maka Bapak Ibu, disinilah menjadi sesuatu yang istimewa bagi Bapak Ibu dalam pertemuan yang ketiga ini. Pewartaan kaum awam yang khas dan berdaya guna istimewa ini tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja. Kesaksian hidup benar, pasif itu. Pewartaan yang pasif, saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya hidup sebagai orang Katolik yang baik, itu sudah mewartakan. Tapi tidak cukup itu. Memberi kesaksian penghayatan iman Kristen dalam hidup sehari-hari itu belum cukup. Tetapi juga pewartaan secara aktif, yaitu mengajar, mengkomunikasikan apa yang Bapak Ibu imani dalam kata-kata baik kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada yang kaum yang beriman. Kalau ditanya, kalau Bapak Ibu tidak ditanya oleh orang yang tidak beriman, siapa orang yang tidak beriman itu ya yang bukan Katolik lah, katakan begitu. Jangan kemudian masuk setiap rumah, Tuhan Yesus penyelamat, tuh dikeplaki wong tenan. Jadi tidak perlu seperti itu. Tapi Bapak Ibu aktif dalam kata-kata terhadap anak-anak, aktif dalam kata-kata terhadap tetangga, itu sudah mewartak. Kata-kata yang sopan, menghargai, senyum. Senyum Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan apa yang dikatakan Paus, janganlah wajah orang Katolik seperti wajah orang yang pulang dari pemakaman. Betutut ayo. Guyu po, senyum po. Senyum itu mewartakan sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan demikian menjadi jelas bahwa pewartaan yang dilaksanakan oleh kaum awam memiliki dua aspek yang tak terpisahkan, yaitu kesaksian hidup. Kesaksian hidup loh Bapak Ibu, bukan memberi kesaksian di depan misalnya, para saudara, bukan. Kesaksian hidup di tengah masyarakat. Lebih ke sana. Bukan berarti itu tidak boleh, boleh. Tetapi lebih ditekankan hidup di tengah masyarakat. Dan mengkomunikasikan iman dalam kata-kata dengan mengajarkan apa yang diimani. Terutama keluarga. Menjadi penting untuk disadari warga lingkungan bahwa gereja sebagai akar paroki, apakah warga lingkungan menyadari bahwa penghayatan iman kepada Kristus dalam pekerjaan, pergaulan di tengah masyarakat, dalam keluarga merupakan pelaksanaan tugas kenabian. Jangan pernah berpikir, nek aku ning gawean, aku duduk Katolik, gak iso. Aku Katolik nek ning gereja, gak. Enggak, itu enggak ada pemisahan itu. Maka seluruh hidup kita menguduskan dan seluruh hidup kita juga mewartakan. Pertemuan yang keempat, anugerah Raja dalam baptis.
setiap orang yang percaya dan menerima sakrament baptis adalah seorang raja. Pelayan raja itu bagi Kristus. Raja itu bagi Kristus bukan tuan besar yang dilayani. Sebagai pelayan yang melayani semua orang selalu menempatkan orang lain lebih utama dari diri sendiri. Maka pusatnya adalah orang lain, bukan diri sendiri. Maka Bapak Ibu dan para saudara, kalau pusatnya orang lain, jangan pernah aku itu sudah melayani, aku itu sudah melayani. Itu pusatnya awakmu dewek itu. Bolak-balik ngomong-ngomong, aku Romo sudah melayani ke sana kemari. Itu pusatnya awakmu dewek, beret. Nek ngono iku. Nggak perlu terlalu banyak itu. Nggak perlu klaim-klaiman. Ini berarti seorang yang beriman kepada Kristus harus memiliki kerendahan hati. Sudah dalam diam, nggak usah mengatakan, aku sudah melayani, aku sudah melayani, aku sudah melayani. Enggak. Dengan diam, melakukan perbuatan seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus, merunduk dan membasuh kaki para rasulnya dalam perjamuan terakhir. Tuhan Yesus tidak berdiri dan berkata pinggang, aku sudah membasuh kakimu, enggak gitu ya. Maka di sini kita diajak untuk sungguh merendahkan diri dan intinya adalah kerendahan hati. Meraja berarti melayani, maka dalam ajaran iman dinyatakan secara tegas pemihaan orang Kristen dalam pelayanan itu mengutamakan orang miskin dan menderita. Bapak, Ibu, dan para saudara, ada sebagian paroki mungkin ketika harus membantu mereka yang miskin dan menderita mengatakan, ini kan duduk lembaga sosial. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, tidak punya pakaian, telanjang, kamu memberi aku pakaian. Tuhan Yesus sendiri itu yang memerintahkan. Dan pengadilan terakhir di situ, ukurannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, meraja, martabat raja kita, tugas kita sebagai raja adalah sungguh melayani terutama mereka yang miskin, lemah, menderita, dan tidak berdaya. Gereja menemukan wajah Kristus yang miskin dan menderita. Kristus tidak menyamakan dirinya dengan mereka yang kaya dan penuh kegembiraan, tetapi mereka yang miskin dan menderita. Itu dalam pertemuan keempat. Maka penting kita sadari bersama-sama. Kalau lingkungan saya dan lingkungan Bapak Ibu, beratus-ratus ribu dipakai untuk ziarah. Berapa yang dipakai untuk mereka yang miskin dan lemah, menderita di lingkungan Anda sendiri? Ini ukuran meraja, melayani. Tidak mudah, Romo, benar, tidak mudah. Saya selama sekian tahun menjadi imam sering ditipu, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti berhenti untuk ke sana, untuk membantu. Itu pertemuan keempat. Pertemuan kelima, salah satu indikator mendewasakan paroki dengan mewujudkan tritugas Kristus. Maka salah satu indikator kedewasaan adalah tanggung jawab. Secara sederhana, tanggung jawab berarti mengerti dan melakukan apa yang semestinya dilakukan tanpa harus disuruh dan diperintah. Anak Bapak Ibu dewasa berarti dia tahu, oh aku harus sikat gigi, oh aku harus membersihkan rumah, tanpa Bapak Ibu teriak-teriak menyuruh. Itu anak yang dewasa. Oh aku harus sekolah, oh aku harus bangun pagi. Terus gak usah katanya digebir baju barang tangi sekolah, enggak, itu dewasa. Maka sama, paroki yang dewasa adalah paroki umatnya yang sungguh bertanggung jawab, mengerti apa yang dilakukan sebagai murid Kristus dengan tritugas Kristus itu. Oleh karena itu, jika setiap orang beriman yang hidup bersama dalam sebuah paroki melakukan apa yang semestinya dilakukan sebagai murid Kristus, maka paroki itu tumbuh sebagai paroki yang dewasa. Paroki yang dewasa tidak disamakan dengan sebuah bangunan atau serangkaian struktur. Oh, gereja ini gede, wapi, wangi, ber-AC, lalu paroki ini dewasa. Enggak, bukan itu ukurannya. Bukan juga ukurannya, wah dewan parokinya, DPP-nya ini komplit, strukturnya lengkap. Bukan. Paroki yang dewasa pertama-tama adalah
dua hal mendasar dalam hakikat paroki. Komunitas umat berimannya bagaimana? Komunitas itu di komunitas-komunitas kecil itu. Yang kedua, sebuah paroki digembalakan oleh pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Maka Bapak Ibu dan para saudara, tidak bisa paroki A romonya menggembalakan paroki B. Saya naik dewi tidak iso. Saya ditugaskan di paroki A ya neng kono. Dan itu umat saya. Dan itu gembala Bapak Ibu di paroki itu. Sekarang ini pastor paroki Bapak Ibu siapa? Maka tidak bisa lagi misalnya, oh aku neng paroki A tapi pastor aku parokiku, pastorku paroki B. Nggak bisa. Gereja menentukan itu dalam hukum gerejanya. Bahwa setiap paroki mempunyai gembalanya sendiri-sendiri. Kecuali Bapak Uskup menentukan lain. Misalnya ada romo yang diberi tugas untuk menangani dua paroki. Mungkin saja karena kekurangan romo. Banyak terjadi di paroki-paroki di luar Jawa misalnya. Tetapi kalau tidak ada itu, romomu seneng gak seneng, cocok gak cocok, yoiku romomu. Yoiku gembalamu. Dan sama, saya sebagai seorang imam, cocok gak cocok, seneng gak seneng, yoitu gembala umat saya. Rumah sana sing gak seneng mbak Romo mek umat tahun. Romo yo yang seneng gak seneng mbak umat. Tapi yo iku umatku sing harus saya cintai. Maka Bapak Ibu kita diajak untuk taat. Paroki yang dewasa bukan diukur dari apakah bangunannya besar, megah, mewah, segalanya ada. Tetapi bagaimana komunitas atau persekutuan umatnya tumbuh dan berkembang menjadi hidup dan kuat. Meriah di lingkungan. Bapak Ibu kan sering mengeluh yang datang itu saja. Ya, Pak Popo, tekuno di situ. Bapak Ibu mengeluh tidak akan berubah. Mengeluh bolak-balik, oh sing teko iku terus mengeluh ngono masuk berubah. Enggak. Lebih baik kan ya wis lah mengeluhnya selesai. Ayo kita terima dan kita tekuni apa yang ada. Paroki yang dewasa juga tidak diukur dari rapinya atau lengkapnya struktur kepengurusan, tetapi bagaimana setiap anggota komunitas atau persekutuan terlibat aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan gereja paroki. Maka setiap umat paroki terikat oleh parokinya masing-masing. Jangan pernah merasa bahwa saya tinggal di paroki Sidoarjo, tetapi saya tidak terikat dengan paroki Sidoarjo, gak urus. Saya ke paroki HKY, gak bisa meniku. Meskipun banyak yang melakukan mungkin, tapi itu gak pas itu. Saya paroki HKY, tinggal saya di situ, tapi saya lebih terikat ke paroki, misalnya Jombang begitu, juga gak masuk akal itu. Lebih ke sana setiap minggu, aktif di sana. Maksudnya apa ini? Nek diatur kok gak umat Katolik ini. Punya gembalanya sendiri. Maka di sini kita terikat ke sana. Satu, terikat dengan parokinya. Maka paroki yang dewasa juga tidak diukur oleh rapi atau lengkapnya struktur pengurus. Diri pengurusnya wakeh. Seksi iki ono kabeh, tapi kemudian terlibat menumbuhkan kehidupan paroki atau enggak. Catatan wong tok. Di board itu tulisannya apik. Nah, di sini Bapak Ibu kita diajak untuk menyadari itu semua. Menurut Paus Fransiskus, paroki adalah kehadiran gereja dalam wilayah tertentu. Sekali lagi, paroki adalah kehadiran gereja dalam wilayah tertentu. Jadi punya wilayah. Suatu lingkungan, suatu daerah untuk mendengar sabda Allah, untuk bertumbuh dalam hidup Kristiani, untuk dialog, pewartaan, tindakan karitatif, belas kasih, berjangkauan luas, ibadat dan perayaan. Dan Paus menegaskan bahwa paroki adalah komunitas dari berbagai komunitas. Maka benar yang kita hidupi bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan para saudara, tekanannya adalah wilayah tertentu, jadi teritorial. Maka kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kelompok yang bukan teritorial, atau sering disebut kategorial, mengabdi teritorial. Bukan mengabdi kelompoknya sendiri.
Maka ikut mengembangkan lingkungan, ikut mendewasakan paroki melalui lingkungan. Di sini Paus sendiri yang mengatakan, paroki adalah kehadiran gereja dalam wilayah tertentu. Jadi tekanannya adalah teritorial. Demikian Bapak Ibu. Untuk mendengarkan sabda Allah, untuk bertumbuh dalam hidup Kristiani dan selanjutnya. Maka paroki itu adalah komunitas dari komunitas-komunitas. Jadi bukan struktur yang hebat, yang kuat, orang-orang tertentu yang hebat-hebat, itu bukan. Tetapi persekutuan dari persekutuan. Bagaimana kemudian yang non-teritorial? Ya ikut mengembangkan persekutuan-persekutuan ini. Bukan demi kelompoknya sendiri. Pendalaman iman kita, susunannya seperti biasa. Lagu pembuka, boleh ada lagu, boleh tidak. Kalau Bapak Ibu kesulitan memilih lagu, ya gak usah nyanyi. Timbang nyanyi ya meledo-meledo, suaranya gak jelas, orang Katolik kan gak bisa nyanyi. Dan yang kedua, tanda salib salam biasa, pengantar sudah disediakan, lalu doa pembuka boleh didoakan bersama, boleh didoakan pemandu atau yang ditugaskan. Lalu selanjutnya belajar dari ajaran gereja ada 3 tahap. Yang pertama membaca ajaran gereja. Bapak Ibu, ajaran gereja sulit dipahami, ya, sulit. Maka harus dibaca pelan-pelan dan dirasakan. Jangan mudah putus asa. Karo aku ini, karo aku. Nah, cobalah ulangi, rasakan kalimat-kalimat itu meski sulit. Yang kedua, ada pertanyaan-pertanyaan panduan untuk mendalami ajaran tersebut. Dalam setiap pertemuan ada 3 pertanyaan panduan. Untuk sharing maksudnya. Ini bukan soal benar salah. Jadi Bapak Ibu, para pemandu, ojo pernah sekali-kali menyalahkan orang yang sharing. Ben, melenceng ya ben, dirungokno ae, dihargai. Nanti kan dalam penegasan baru dibenarkan. Nah, penegasan itu menyampaikan uraian ajaran gereja tadi yang Bapak Ibu baca. Nah, di situ semuanya akan coba semoga bisa terjawab. Terus ojo bantah-bantahan. Gak ada gunane. Biar sharing saja. Ya sudah diterima, hanya digarisbawahi. Bapak itu berpendapat begini, sudah selesai begitu saja. Bapak itu berpendapat ini sebenarnya tidak begini. Alah, nggak perlu. Singkat saja. Lalu setelah itu ada doa umat, spontan. Kita berlatih untuk doa spontan dari ajaran gereja yang kita dalami bersama. Lalu ada doa jubileum, bisa didoakan bersama. Bapak kami penutup, doa penutup, berkat penutup, dan lagu penutup. Sudah. Banyak umat yang mengeluhkan panjang pendalaman imannya. Ya. Ini pun kami sudah mempraktekkan, tidak lebih dari 1/4 jam. Kalau mau lancar. Tapi nek ndobose akeh ya suwe bangkene. Itu apa yang disebut penegasan seringkali panjang, itu kalau dibaca tidak lebih dari 20 menit, 15 menit. Itu pun sudah pelan-pelan. Itu pun sudah pelan-pelan. Kami sudah mencobanya, Bapak Ibu. Maka ada yang mengatakan misalnya, terus ini sudah dibatasi dan lain sebagainya. Engko nek gak dibatasi kan gladur tekan dindi. Maka harus dibatasi. Oleh karena itu supaya ini berjalan lancar ada beberapa catatan. 1, sebelum memandu pendalaman iman di lingkungan dan stasi, para pemandu sangat diharapkan mempersiapkan diri dengan membaca dan merasakan prosesnya terlebih dahulu. Bapak Ibu dipercaya oleh gereja untuk ikut terlibat menumbuhkan iman umat. Ini kok luar biasa ini. Maka persiapkan diri dengan membaca dan merasakan prosesnya terlebih dahulu. Harap dihindari memandu pendalaman iman tanpa persiapan. Wis seru aku, enggak gitu. Murid itu enggak gitu. Murid Kristus apalagi. Cobalah mempersiapkan dengan baik. Kesediaan memandu pendalaman iman merupakan kesempatan memperdalam iman dan menguduskan hidup. Ingat itu. Lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa Anda. Lakukan semuanya itu demi. Yang kedua, alangkah baiknya untuk para romo paroki dan seksi katekese paroki mengajak para pemandu
sebagai sebuah komunitas mendalami pertemuan terlebih dahulu. Jadi para pemandu diajak mendalami terlebih dahulu sebelum memandu pendalaman iman di lingkungan. Merasakan dulu, mengalami dulu. Baru kemudian membagikan. Ini seperti yang seringkali saya ulang, Tuhan Yesus yang mengutus para muridnya, kemudian kembali kepada Tuhan Yesus lagi, mereka bercerita kepada Tuhan Yesus dan saling bercerita, kemudian diutus lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Sangat baik. Mintalah kepada Romo paroki, entah Romo kepala, entah Romo yang lain, untuk menemani Bapak Ibu. Nek gak belum pekson. Romo kami minta. Ngono. Gak berhasil saiki ya tahun ngarep atau bulan depan lagi. Kayak jok bosen-bosen agar para romo juga ikut dalam proses ini. Kira-kira demikian, membaca keseluruhan materi dan pertemuan, meskipun ada pembagian tugas, yang baca ini, yang memberi penegasan ini, yang doa pembukaan ini, tapi harus memahami keseluruhan, jangan bagiannya saja. Memahami dan menjaga pertemuan, setia mengikuti alur yang sudah ditentukan, ojo mbok wolak-walik, ojo mbok lompat-lompati. Alah sedilu ae wis, kita ae. Janganlah. Maka apalagi 3 pertemuan dijadikan 1. Pemenang ngono kuwi, iki sekedar formalitas sih. Jangan hindari seperti itu. Sing teko sithik gak apa-apa. Gak apa-apa, itu rahmat Allah Bapak Ibu. Rahmat Allah itu tidak selalu besar, hebat, bagus, banyak, enggak. Maka sadarilah itu. Lalu membaca dan mendalami teks ajaran gereja dan penegasannya. Baca berulang-ulang Bapak Ibu soal penegasan. Rasakan ajaran gerejanya dan penegasannya. Rasakan kata per kata. Memang istilahnya seringkali Bapak Ibu tidak familiar. Tapi cobalah baca secara keseluruhan. Pasti Bapak Ibu nanti menemukan itu. Kalau tidak menemukan, baca dengan penuh iman. Roh Kudus sendiri yang akan menyertai Bapak Ibu dan peserta yang mendengarkan. Hindari kesan menggurui, merasa diri lebih tahu, lebih hebat, lebih pintar, lebih beriman. Enggak, hindari itu. Kemudian bahan pendalaman iman dibuat untuk warga lingkungan. Maka tidak menghadirkan, meskipun Bapak Ibu bisa menghadirkan. Adik saya Romo yang hebat, di keuskupan lain saya undang untuk memberi pendalaman. Gak cocok. Sehebat-hebat Romo apapun gak cocok dan gak podo. Maka cintailah produk-produk Indonesia, itu loh katanya. Cintailah produk-produk Anda sendiri, dari keuskupan sendiri, dari lingkungan sendiri. Ini tekku dewi, maka ditumbuhkan bersama-sama. Tidak menghadirkan narasumber dari luar lingkungan atau stasi, apalagi dari luar paroki. Jika satu paroki pemandunya digilir oleh Romo paroki, mereka bersedia pemandu dari lingkungan A menemani lingkungan B, pemandu dari lingkungan B ke lingkungan E misalnya. Itu sangat baik kalau bisa. Demikian Bapak Ibu, selamat memasuki masa pertobatan Prapaskah. Matur nuwun. Yeay.